Teman-teman, sekadar mengingatkan, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semangat sehat ya! Hai penonton setia Kruduta YouTube channel, apa kabar? Tidak terasa pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Kita semua dihadapi dengan kehidupan yang baru. Ada pula berbagai protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Sekarang, yuk kita ngobrol-ngobrol bersama Kruduta. Masih ingat gak ya mereka dengan awal mula pandemi COVID di Indonesia? Lalu, apakah mereka punya tips tertentu dalam menjaga kesehatan dalam masa pandemi? Yuk kita ngobrol sama-sama. Pandemi itu mulainya bulan, kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri kan udah mulai tahun 2019 tuh akhir. Tapi kalau di Indonesia bulan Maret 2020. Bulan Maret 2020. Pandemi itu awal-awal tahun 2020. Awal tahun 2020 ya. Saya kan dari namanya aja COVID-19 itu 2019. Di Indonesia itu kayak awal 2020, kita bulan Februari atau Maret pertama kali itu ya. Pandemi itu kalau nggak salah di awal tahun 2020. Tahun 2020. Awal tahun 2020. Pandemi itu bulan Maret 2020. Enggak sih, awalnya nggak tahu bakal lama, kayak biasa aja. Oh, rasanya pasti takut ada. Terus abis itu kayak kita dihadapkan pada sesuatu yang baru kan. Awalnya kaget juga karena dari luar gitu kan, jadi ya cukup khawatir. Ngeri sih, ngeri. Terus iya kan berita-beritanya nyeremin ya, jadi banyak ngerinya. Rasanya nggak enak deh, semua tuh serba berubah. Jadi kitanya jadi nggak bebas untuk berinteraksi, ketemu sama orang, aktivitas juga terbatas gitu. Pokoknya nggak enak. Waktu awal itu takut. Biasa aja nggak yang maksudnya panik ngeliat berita tuh gimana, ya biasa aja. Takut pasti, takut tertular, takut keluarga juga tertular, terus aktivitas pasti terbatasi. Yang dirasain panik, terus kayak takut juga, tapi maksudnya nggak takut banget, maksudnya kayak takut aja gitu, kayak harus apa sih, prepare apa gitu. Masalah kondisi nggak berasa bedanya, cuma lama kelamaan kok kayaknya jalan mulai sepian. Yang saya rasain itu khawatir tapi tidak berlebihan. Kayak ada apa ya ini? Apakah yang akan terjadi? Apakah akan berdampak pada ekonomi? Apakah akan berdampak pada kondisi politik? Ya takut sih, nggak takut banget sih, cuman was-was aja sama berusaha bisa mungkin untuk terhindar dari penularan COVID itu. Ada rasa takut, ada biasa aja ada. Alhamdulillah dari di rumah nggak ada, paling kakak gue sih. Kalau saya sama keluarga sih alhamdulillah belum pernah, jangan sampai. Tapi kalau keluarga pernah ada. Kalau keluarga dekat sih alhamdulillah nggak ada, cuman teman-teman dekat ada yang sampai ada salah satu keluarganya yang meninggal dunia gitu. Ada pasti, apalagi pas gelombang kedua tuh, kanan kiri rumah kena semua kayaknya. Depan rumah kena, tapi alhamdulillah di keluarga sih nggak ada yang kena, alhamdulillah. Ada di rumah itu dari 9 orang anggota keluarga 6 pernah kena. Jadi 4 dirawat di rumah sakit, 3 dirawat di rumah isoman. Oh tentu pernah.
keluarga besar dan saya kena. Jadi setelah ada vaksin pertama tuh, keluarga ada yang kena, ibu sama kakak. Setelah beberapa hari mereka kena, saya kan vaksin. Cuma pas vaksin itu kondisi lagi tidak fit. Jadi setelah vaksin sorenya itu langsung demam. Gejalanya sih pas saya tanya kakak sama gejalanya. Nah, satu rumah bulan Juli 2021. Ini rasa wow. Aku tuh kenanya varian Delta jadi cukup berat sih. Alhamdulillah tidak, cuman di matamu masih tersimpan. dekat rumah itu tetangga saya persis itu ada yang kena, bahkan sampai meninggal kena COVID. Setelah kejadian itu bikin kita juga merasa ngeri juga gitu loh. Saya sendiri alhamdulillah belum pernah, tapi orang-orang terdekat ada yang kena, seperti adik saya ada yang kena. Ada keluarga ponakan, cuma yang satu cuma mungkin sekitar 4 harian ringan lah ya, paling pilek sama nggak bisa nyium sama ini aja sih, perasa lidah itu nggak ada, tapi alhamdulillah udah normal, cuma ringan aja sih. Alhamdulillah keluarga nggak ada yang kena, saya sendiri pun nggak kena, nggak pernah lah, jangan sampai yang ngerasain kayak gitu. Masih dilakukan sekian sama menghindari keramaian. Sampai saat ini alhamdulillah masih taat karena kita semuanya ada komorbid, jadi setiap sampai rumah harus ganti baju, tetap mandi, langsung ganti baju, pakai sanitizer, masker. Biasanya sih kan pakai masker rajin, terus bawa hand sanitizer, keluar rumah cuci tangan. Kok gitu sih? Loh kok marah? Dari luar cuci tangan, mandi, ganti baju, terus sama dibedain ininya sih, tempat baju kotornya. Sampai sekarang masih disiplin pakai masker. Terus kalau dulu pakai maskernya masker bedah, sekarang udah kebiasa pakai masker KN95. Terus pasti di tes tuh ada disinfektan, ada hand sanitizer. Kalau sampai rumah langsung mandi, baju kotor langsung masuk mesin cuci, kayak gitu-gitu sih. Dan itu belum berubah dari awal pandemi sampai sekarang. Pokoknya jaga prokes lah, pakai masker, jaga jarak, bahkan ibadah pun Jumatan pun tetap kita jalani, tapi tetap pakai masker juga. Selain itu ini saya minum ini bukan minyak kayu putih, saya minyak angin, itu seringnya gitu. Jadi kalau saya ngerasa wah ini takut inilah, saya pakai itu, saya olesin di hidung saya, di rongga hidung saya. Katanya kalau kena itu mati katanya kan. Walaupun nggak tahu benar atau enggaknya, namanya kita berusaha. Yang pasti setiap habis kalau beraktivitas keluar pasti selalu menerapkan prokes, terus ini membatasi kegiatan di luar rumah. Yang paling efektif ya itu masker dan tidak dalam kerumunan, lalu kebiasaan mencuci tangan itu penting. Ya paling cuci tangan, pakai masker gitu aja sih. Prokes sih pasti pulang cuci tangan atau ganti baju, paling pagi kalau sempat jemur, kadang-kadang aja paling jamu lewat beli. Bawa jamu gitu. Iya, bawa jamu beli, udah itu aja sih paling. Kalau untuk dari aku pribadi, setiap habis keluar rumah selalu kalau di depannya udah disediain air langsung cuci tangan, terus begitu langsung masuk kamar mandi langsung ganti baju langsung mandi gitu. Terus untuk hari biasanya udah makan yang banyak, tidur yang cukup, terus jangan terlalu mikirin yang gitu yang bikin kita takut gitu. Terus sama vitamin gitu. Makanan apa ya, rujak asinan gitu, setiap minggu pasti wajib makanan itu. Mengikuti anjuran pemerintah,
seperti pakai masker, menghindari kerumunan, terus cuci tangan gitu ya, lalu tes. Tes pack merupakan salah satu cara yang praktis dan sederhana untuk mendeteksi kehamilan. Tes antigen untuk beberapa waktu, itu untuk meyakinkan saja gitu. Minum vitamin dan olahraga tentunya. Oh, yang jelas mengikuti anjuran pemerintah dengan memakai masker dan menjaga jarak, terus rajin cuci tangan. Rasanya gimana ya, kayak sesuatu yang baru kan. Ini topik dia ganggu banget, gue udah lupa. Enggak ulangi. Awas dia. Tes. Di atas sini. Tanyain dong. Ini yang diwawancara. Gas. Boleh pindah aja. Boleh. Mending lo depan gue deh. Belakang Renhat. Nanti nyebutin merek ini. Ntar di pip gitu mas. Ntar di burumin bener kayak kayak gini. Namanya kita berusaha,